Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Anak-anakku sekalian, seperti yang kalian lihat pada layar kalian masing-masing, hari ini Bumi akan menjelaskan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5 pada tema 5 subtema 1. Namun anak-anak harus siap pulpen dan buku tulisnya dulu ya untuk mencatat atau menyimak ya materi-materi IPA yang akan Bumi sampaikan pada tema 5 subtema 1. Baik, adapun muatan pelajarannya atau materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan, kemudian pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, dan juga daur hidup hewan. Materi ini ada di tema 1, ada di pembelajaran 1, 2, dan juga 5. Anak-anak boleh lihat buku penanya atau buku temanya tema 5 subtema 1. Oke, anak-anak, kalian mungkin sering mendengar kata ekosistem. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa setiap makhluk hidup itu memerlukan makhluk lain, bukan hanya dirinya sendiri ya anak-anak ya, dan lingkungannya untuk melangsungkan kelangsungan hidupnya. Jadi misalnya kita itu pasti perlu makan itu diperoleh dari tumbuhan anak-anak ya. Kita perlu lauk itu diperoleh dari bisa tumbuhan bisa juga hewan. Jadi seperti itu, artinya bahwa manusia itu memerlukan makhluk hidup yang lain ya, dan juga lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya. Nah kemudian makhluk hidup melakukan interaksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungan tempat hidupnya. Nah itu adalah hubungan yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungan dan sekitarnya ya. Nah anak-anak, jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi dengan adanya interaksi tadi terjadilah sebuah yang namanya ekosistem atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Misalnya nih contoh anak-anak ya, kalian melihara ayamnya kalian kasih makan gitu ya, kasih minum ya, kemudian kasih diberi rumah ayam. Nah ayam ketika dia sudah besar, dia yang betina akan menghasilkan telurnya bisa kalian ambil dan juga bisa diternakkan lagi gitu ya. Kemudian ayam yang sudah tua atau ayam yang sudah cukup umurnya mungkin kalian bisa sembeli kemudian dijadikan hidangan lauk. Nah ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya ya. Ini itu baru dengan hewan, belum lagi dengan tumbuhan contohnya pohon. Di depan rumah kalian mungkin ada pohon besar gitu ya, rindang. Kalian mungkin kalau tiap pagi kalian sapuin daunnya, kemudian mungkin ketika masih kecil kalian rawat, kalian beri pupuk dan diberi air gitu ya, sehingga kalau besar dia akan menghasilkan rindang dari daun teduhan dari pohonnya dan juga oksigen yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya ya, yang dinamakan dengan ekosistem. Nah anak-anakku sekalian, ekosistem itu dibagi menjadi dua. Ada ekosistem biotik dikenal dengan makhluk hidup, dan juga ada komponen abiotik atau benda tak hidup. Jadi biotik itu makhluk hidup, bukan benda hidup ya anak-anak ya, makhluk hidup, dan komponen abiotik adalah benda tak hidup atau benda mati ya. Nah contohnya apa biotik? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini adalah komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik misalnya tanah, udara, air, cahaya, matahari, suhu, dan masih banyak ya Nana. Nah ini adalah komponen abiotik. Jadi ekosistem dibagi menjadi dua. Ada komponen biotik dan juga komponen abiotik ya anak-anak ya. Nah jadi anak-anak harus tahu komponen biotik apa, komponen abiotik apa ya. Nah kemudian berikutnya adalah kita ke jenis makanan hewan anak-anak. Jadi jenis makanan hewan ini kita ketahui bahwa hewan itu memiliki jenis makanan berbeda-beda anak-anak ya. Jadi tidak, kalau manusia
kalau manusia, kalau misalnya bumi masuk manusia anak-anak ya, jadi kalau yang penting halal ya, jadi semua bisa dimakan yang penting halal. Namun hewan ini memiliki jenis makanan yang berbeda-beda, ada dari tumbuhan, ada juga dari hewan lain. Nah kalau tumbuhan itu contohnya misalnya daun, buah, biji-bijian, ini dari tumbuhan. Jadi ada ya anak-anak misalnya monyet makannya pisang, kan berarti buah ya, kemudian burung, misalnya burung merpati makannya biji-bijian ya dan lain sebagainya ya, tapi makannya daun gitu ya. Nah kalau hewan jenis makanan yang memakan hewan lain, misalnya daging, ikan, serangga, atau bangkai hewan. Banyak ya, misalnya harimau kan nggak mau anak-anak kasih nasi ya, pasti dia mau makannya daging ya. Buaya ya, makannya pasti dagingnya. Ini adalah hewan lain maksudnya ya. Nah ini adalah jenis makanan hewan dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan juga hewan lain. Nah anak-anakku sekalian, hewan pemakan daun itu contohnya seperti ini ya. Nah ini ada kuda ya sedang makan rumput, ulat di atas daun. Kemudian sapi atau kambing ini ya. Nah ini kemudian ada lagi satu. Nah ini adalah jenis contoh hewan pemakan daun ya. Kemudian ini adalah hewan pemakan buah, Nana. Nah ini ada kalong ya, ada orangutan ya, monyet, ada burung apa Nana namanya, anak-anak pasti tahu ya. Ini adalah contoh hewan pemakan buah. Kemudian hewan pemakan biji-bijian. Nah ini burung pipit ya, makan padi sawah ya. Burung pipit ini yang selalu yang selalu menjadi musuh dari petani ya anak-anak ya, selalu dibuat orang-orangan sehingga burung pipit tidak mengganggu perkembangan dari padi ya. Tidak semua dimakan oleh burung pipit. Lalu ada burung ini, ada lagi yang suka makan buah itu ya di mulutnya. Kemudian hewan makan hewan lain nih contohnya Nana. Misalnya itu ada katak sedang makan belalang, dapat itu anak-anak ya. Kemudian ini ular anak-anak ya, sedang makan katak ya, katak dimakan ular. Jadi ini adalah jenis hewan memakan hewan lain ya. Nah kemudian pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi pengelompokan hewan berdasarkan, kalau tadi jenis makanannya anak-anak ya, tapi ini pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora, dan juga ada insektivora ya, insektivor atau insektivora ya. Ada karnivora, omnivora atau insektivora ya. Nah punya ciri-ciri tersendiri anak-anak ya. Yang pertama kita bahas adalah herbivora ya, atau herbivora. Nah ini adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan, contohnya daun, batang, buah, dan biji-bijian ya. Nah kemudian punya gigi seri ya, giginya itu seri dan gigi geraham ya. Dia hanya punya gigi seri dan gigi geraham, tidak memiliki gigi taring. Nah ini adalah giginya anak-anak bisa lihat, perhatikan di layar. Ini adalah gigi serinya, ada gigi geraham depan dan gigi geraham belakang. Itu yang dimiliki hewan yang tergolong dalam herbivora. Contohnya ada gajah, sapi, kambing ya. Masih banyak anak-anak ya, gajah, kuda, badak, dan lain sebagainya. Banyak ya, kelinci ya. Kemudian ini adalah karnivora. Nah karnivora ini adalah kelompok hewan pemakan daging. Nah hewan karnivora ini memiliki taring anak-anak ya. Dia memiliki taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya ya, atau hewan lainnya gitu ya. Nah jadi ini adalah contohnya anak-anak, dia taringnya ya, gigi taringnya untuk mengoyak daging ya. Nah contohnya ada singa ya, macan, harimau, kemudian buaya ya, ular, dan lain sebagainya. Masih banyak anak-anak ya, burung elang, kemudian ikan hiu ya, kucing. Nah kucing itu masuk dalam karnivora ya. Nah kemudian adalah omnivora. Nah omnivora ini adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Jadi dia bisa makan tumbuhan, bisa juga hewan lain. Nah kemudian susunan giginya terdiri dari gigi seri, gigi geraham, dan juga gigi taring yang berkembang dengan seimbang. Jadi seimbang ya, tidak seperti karnivor. Kalau karnivor gigi taringnya berkembang tajam ya, dia berkembang. Tapi kalau ini seimbang anak-anak ya. Seperti kita juga punya gigi taring anak ya, manusia punya, cuman tidak setajam seperti kayak harimau dan juga macan ya, harimau dan juga singa ya. Nah jadi ini adalah omnivora. Kemudian contohnya anak-anak, ini adalah contoh hewan-hewannya. Yang pertama ada beruang ya, orang utan, kemudian landa ya, ada tikus, ada ayam, itu masuk omnivora anak-anak ya. Kemudian
Bu ayam punya gigi taring ya? Ya artinya tadi kan disampaikan bahwa gigi seri, gigi geraham dan juga taringnya berkembang seimbang ya, anak-anak ya, seimbang disesuaikan dengan postur dari bentuk tubuh hewan itu gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari giginya anak-anak ya. Jadi ada gigi taringnya ya. Ini adalah bentukan gigi dari kelompok hewan omnivora. Berikutnya adalah insektivora atau insektivora. Jadi insektivora ini adalah kelompok hewan pemakan serangga ya anak-anak ya. Jadi hewan insektivora ini umumnya memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Seperti gambar ya, itu ada bunglon anak-anak ya, dia dapat apa itu ya, dapat kecoa atau dapat apa itu ya, bumi tidak terlihat. Kemudian ada katak ya, katak yang dapat itu juga serangga ya. Kemudian ada cicak dapat nyamuk ya. Ini mereka adalah kelompok hewan insektivor yang memiliki struktur tambahan yang tadi yang Bumi sampaikan, lidah panjang dan lengket ya. Ini adalah kelompok hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, kita lanjut ke daur hidup hewan anak-anak. Nah, daur hidup hewan ini merupakan suatu perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Jadi daur hidup ya. Jadi bukan daur air aja nah ya. Jadi daur hidup itu adalah siklus ya, siklus itu ada perputaran ya. Jadi perputaran misalnya kalau manusia itu misalnya dari lahir, bayi, balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, orang tua gitu ya, terus siklusnya ya, seperti itu. Jadi daur itu adalah suatu perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Ini daur hidup hewan, bukan daur hidup manusia anak ya. Jadi ini adalah pengertian dari daur hidup hewan. Nah, anak-anak tadi sudah pelajari juga tentang komponen biotik dan komponen abiotik ya. Jadi dari komponen itu maka terjadilah yang namanya daur hidup gitu ya Nana ya. Oke. Nah, misalnya Nana, jadi daur hidup hewan dimulai dari telur atau saat kelahiran hingga menjadi dewasa yang dapat berproduksi ya. Produksi itu berarti menghasilkan ya Nana ya. Nah, jadi berdasarkan daur hidup berdasarkan bentuk ya, berdasarkan perubahan bentuk hewan, daur hidup hewan dibedakan menjadi ada hewan bermetamorfosis dan juga ada hewan tidak bermetamorfosis. Ini adalah berdasarkan perubahan bentuk hewan. Jadi ada hewan bermetamorfosis, ada hewan tidak bermetamorfosis. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, jadi hewan metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh hewan, bentuk hewan muda jadi bentuk hewan muda sangat berbeda dengan bentuk hewan dewasanya. Jadi perubahan bentuk tubuh hewan dari yang muda sampai menjadi dewasa itu berbeda. Ini adalah hewan-hewan yang tergolong dalam hewan metamorfosis. Jadi dia mengalami perubahan ya Nana ya. Jadi perubahan bentuk tubuh hewan. Jadi bentuk hewan muda itu sangat berbeda dengan bentuk hewan dewasanya ya. Kemudian berikutnya adalah metamorfosis berdasarkan daur hidupnya. Jadi penggolongan ya. Jadi metamorfosis itu digolongkan lagi ya Nana. Jadi metamorfosis kan tadi perubahan bentuk tubuh. Nah, perubahan bentuk tubuh ini dibedakan menjadi dua anak-anak ya. Jadi ada metamorfosis sempurna dan juga ada metamorfosis tidak sempurna ya. Kalau metamorfosis sempurna anak-anak biasanya ya, metamorfosis sempurna itu dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong ya, kepompong atau pupa ya kita kenal. Contoh hewannya misalnya ini ya. Nah, ini ada yang di layar kalian adalah Bumi contohkan nyamuk. Jadi ini nyamuk itu masuk dalam metamorfosis sempurna. Jadi metamorfosis sempurna itu cirinya perubahan bentuknya mulai dari telur sampai menjadi hewan yang utuh atau hewan yang sesungguhnya itu selalu mengalami perubahan gitu nenek ya. Jadi contohnya nyamuk ya, ada ngengat, kemudian kupu-kupu, kemudian lalat, lebah. Nah, itu termasuk dalam metamorfosis sempurna. Ini adalah contoh dari metamorfosis sempurna. Intinya dia mengalami terus perubahan bentuk tubuh. Itu yang ciri dari metamorfosis sempurna. Kemudian metamorfosis tidak sempurna.
Jadi metamorfosis tidak sempurna itu apa namanya? eee, Cirinya itu bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Jadi metamorfosis tidak sempurna itu dia tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi mulai dari dia menjadi kecil, hewan yang kecil ya, hewan yang dari telur itu anak-anak ya, dari apa? Iya dari telurnya itu, dia tidak mengalami perubahan ya, tidak mengalami perubahan. Jadi misalnya kecoa, anak-anak lihat kecoa, ada kecoa kecil anak-anak ya, yang kita lihat sampai dia gede bentuknya sama aja begitu. Paling yang mengalami pertumbuhan adalah hanya sayapnya ya, hanya sayapnya ya, ukuran dan struktur tubuh sayapnya bertambah. Nah ini dikatakan hewan tidak dikategorikan dalam, metamorfosis tidak sempurna. Contohnya itu ada capung ya, ada capung, kemudian ada belalang, kemudian ada kecoa ya, anak-anak ini ya kecoanya. Ini adalah contoh dari hewan metamorfosis tidak sempurna ya. Jadi biasa ya bedain anak-anak ya, kalau sempurna itu mengalami perubahan ya dari mulai telur sampai dengan dewasa. Kalau metamorfosis tidak sempurna, dia tidak mengalami perubahan dari setelah dari telur gitu ya, sama semua bentuknya. Oke. Nah, berikutnya adalah yang kedua tadi kan berdasarkan ini anak-anak ya perubahan bentuk hewan. Tadi kan ada hewan metamorfosis. Nah, hewan metamorfosis tadi dia perubahan bentuk tubuhnya ada ya dari muda sampai dengan dewasa. Nah, kemudian yang kedua adalah hewan tidak metamorfosis. Jadi hewan itu tidak tidak mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Ada yang jadi yang tergolong dalam hewan tidak metamorfosis itu berarti artinya hewan yang tidak ya namanya tidak mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh ya. Nah jadi ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya itu sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa anak-anak ya. Jadi hewan tersebut dikelompokkan dalam hewan tidak metamorfosis. Jadi dia tidak mengalami perubahan. Contohnya apa? Kucing ya anak-anak ya. Kucing ya, kemudian sapi ya anak-anak ya. Jadi ini adalah contoh ya ada kucing, ayam, ikan ya, kadal ya anak-anak ya. Ini adalah contoh jadi hewan yang bentuk tubuhnya tidak mengalami ya bukan mengami ya mengalami perubahan saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa gitu ya. Nah jadi ini adalah contoh ada kucing, kemudian ikan ya, kadal, kemudian ayam. Nah ini adalah contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis ya. Jadi dia tetap ya masuk dalam hewan tidak bermetamorfosis. Baik, mungkin itu ya saja yang dapat Bu Umi sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Bu Umi mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.